Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Pribadi Utomo dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Setelah mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas, kemudian masukkan data-data tersebut ke dalam tabel ini sesuai urutan nomor absennya. Seperti ini nomor 1 yaitu tinggi badannya 172 cm sampai dengan nomor absen 35 yaitu 156 cm. Ini karena murid dalam kelas saya yaitu sampai 35 saja, maka absen 36 distripkan saja. Selanjutnya, hitung jangkauannya, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, pada data ini, nilai terbesarnya yaitu 176 cm, sedangkan nilai terkecilnya yaitu 147 cm. Jadi, jangkauannya yaitu 176 cm dikurang 147 cm sama dengan 29. Kemudian yang kedua yaitu banyak kelas. 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 plus 3,3 log 35. Nah, 35 ini yaitu jumlah seluruh siswa yang ada dalam kelas. Jadi 1 plus 3,3 karena log 35 yaitu 1,54, maka 1 plus 3,3 dikali 1,54 sama dengan 6,082 atau dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya yaitu menghitung panjang kelas. Panjang kelas ini dihitung dari J per K. Nah, J ini yaitu 29, sedangkan K-nya yaitu 6. Jadi 29 per 6 sama dengan 4,8 atau bisa dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda atau kelas saya. Nah, di tabel ini itu berisi nilai, turus, frekuensi, tepi atas, tepi bawah, dan terakhir titik tengah. Pertama-tama, saya mengurutkan data tinggi badan siswa di kelas saya dari yang terkecil yaitu 147 sampai yang terbesar yaitu 176. Nah, setelah diurutkan, masukkan jumlah siswa yang terdata seperti 147 ini ada 1 orang, 148 itu tidak ada, sampai dengan 176 yaitu 2 orang. Untuk menentukan nilai, kita bisa menggunakan panjang kelas yaitu 5. Nah, kemudian untuk menentukan nilai yang pertama, kita bisa mengurutkan dari data yang terkecil yaitu 147 sampai 5 ke bawah. Yaitu 147, 148, 149, 150, dan 151. Kemudian nilai kedua dari 152 ini sampai ke 156. Nah, kemudian seterusnya sampai 176. Untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan data yang ada di sini, yaitu dengan cara menjumlahkan berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan tersebut. Contohnya yaitu seperti 147 sampai 151 berjumlah 4. Ini 147 1 ditambah 149 1 tambah 151 tambah 151 yaitu 1 orang. Jadi berjumlah 4. Kemudian 152 sampai 156 berjumlah 8 orang. Sampai seterusnya. Yaitu 176 cm. Selanjutnya yaitu menentukan tepi atas. Nah, tepi atas dapat ditemukan melalui batas atas ditambah 0,5. Yaitu seperti 147 sampai 151. Nah, tepi atas itu 151 ditambah 0,5 yaitu 151,5 sampai 176 yaitu ditambah 0,5 yaitu 176,5. Untuk menentukan tepi bawah, yaitu sama, tapi ini hanya dikurang 0,5, yaitu batas bawah dikurang 0,5. Jadi 147 dikurang 0,5, yaitu 146,5. Seterusnya sampai 172 dikurang 0,5, yaitu 171,5.
yang terakhir yaitu menentukan titik tengah. Nah, untuk menentukan titik tengah itu dapat menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itu seperti 147 ditambah 151 dibagi 2 yaitu 149. Kemudian 152 sebagai batas bawah sampai ditambah 156 sebagai batas atas dibagi 2 yaitu 154, sampai yang terakhir yaitu 172 ditambah 176 dibagi 2 yaitu 174. Setelah menghitung nilai, frekuensi, tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah, kemudian masukkan nilai hasil tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu nilainya 147 sampai 151. Untuk terusnya yaitu 1, 2, 3, 4, frekuensinya 4, tepi atasnya 151,5, tepi bawahnya 146,5, dan titik tengahnya yaitu 149. Sampai seterusnya yaitu 172 sampai 176. Pada permasalahan selanjutnya yaitu kita diminta untuk membentuk histogram. Nah, pada garis Y ini yaitu frekuensinya, sedangkan pada garis X ini yaitu tepi atas dan juga tepi bawahnya. Seperti ini, contohnya itu 146,5 dan 151,5. Ini tuh si 146 ini sebagai tepi bawah dari nilai yang pertama, sedangkan 151,5 ini dari tepi atas nilai pertama yaitu frekuensinya 4. Begitupun selanjutnya. Setelah diminta untuk membuat histogram, kemudian kita akan menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Nah, di dalam rata-rata ini terdapat nilai frekuensi, titik tengah atau XI, dan FI dikali XI. Nah, contohnya yaitu nilai yang pertama 147 sampai 151, frekuensinya 4, titik tengahnya 149, dan FI dikali XI-nya yaitu 59, yaitu dari 4 dikali 149. Nah, setelah menghitung semuanya dari 147 sampai 176, yaitu kemudian kita jumlahkan, yaitu seperti sigma FI atau sigma frekuensinya yaitu 35, kemudian sigma titik tengahnya yaitu 969, dan terakhir sigma FI kali XI yaitu 5610. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kemudian kita masukkan ke rumusnya yaitu X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, yaitu seperti sigma FI dan XI yang kita ketahui yaitu 5610 dibagi 35 yaitu 160,28. Jadi rata-rata atau meannya yaitu 160,28. Yang kedua, kita akan menentukan median. Sama seperti mean. Di median ini kita membentuk atau membuat tabel yang berisi nilai F1 dan FK atau frekuensi kumulatif. Untuk menentukan frekuensi kumulatif yaitu dari frekuensi ditambah frekuensi selanjutnya dari nilai selanjutnya, yaitu dari 4 ditambah 8 menjadi 12, kemudian ditambah 10 menjadi 22, ditambah 5 jadi 27, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari letak median dengan rumus X setengah dikali N. N-nya ini adalah jumlah dari siswa kelas 12 IPA 1, yaitu jadi X setengah dikali 35 yaitu 17,5. Nah, 17,5 ini ada di interval 157 sampai 161. Dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 22. Sehingga kita dapat tepi bawahnya yaitu 157 dikurang 0,5 sama dengan 156,5. Nah, untuk FK-nya ini diambil dari sebelum si nilai ini, si frekuensinya ini.
frekuensi kumulatifnya ini. Setelah itu kita masukkan semuanya ke dalam rumus median, yaitu tepi bawah ditambah N per 2 dikurang FK per F atau frekuensi. Nah, dikali C yaitu panjang kelas. Untuk TB-nya 156,5 tambah 17,5 dikurang 12 per 10 dikali 5. Nah, kemudian untuk 17,5 dikurang 12 yaitu 5,5 per 10 kali 5. Selanjutnya yaitu 5,5 per 10 yaitu 0,55 dikali 5. Jadi 156,5 tambah 2,75 yaitu hasilnya 159,25. Jadi mediannya itu 159,25. Untuk mencari modus, kita akan menggunakan nilai frekuensi yang tertinggi, yaitu 10, frekuensinya 10. Nah, setelah itu kita akan mencari D1 dan D2-nya. D1-nya itu sebelum 10 yaitu 8. Jadi 10 dikurang 8 untuk menentukan D1. Kemudian D2-nya itu setelah dari 10. Jadi 10 dikurang 5 yaitu 5. D2-nya adalah 5. Kemudian kita langsung masukkan saja ke rumus modus, yaitu tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali C. 156,5 ditambah 2 per 2 plus 5 dikali 5. Jadi 156,5 plus 2 per 7 dikali 5. Nah, kemudian 156,5 plus 0,28 yaitu dari 2 per 7 dikali 5. Selanjutnya 156,5 plus 1,4 jadi 157,9. Nah, jadi hasil dari modus ini adalah 157,9. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.